Halo semuanya dan selamat datang di bedah materi kita kali ini. Oke, kita langsung masuk aja ke inti pembahasannya. Hari ini kita punya satu misi utama, ngebongkar habis semua janji manis, mitos dan ilusi yang sering banget nutupin realita dunia trading forex. Kita nggak bakal ngelihat forex sebagai arena judi yang penuh emosi, tapi murni sebagai sebuah disiplin ilmu yang berbasis probabilitas dan matematika yang sangat rasional. Jadi, kalau kamu sering lihat orang pamer profit di media sosial dan mikir, apa sih rahasia sebenarnya di balik itu semua? Nah, kamu ada di tempat yang pas banget. Coba bayangin angka ini, 6 triliun dolar. Dan asal tahu aja ya, ini bukan perputaran uang setahun loh, tapi perputaran volume transaksi harian di pasar forex global. Gila banget kan? Ini bikin forex jadi pasar finansial terbesar dan paling liquid di seluruh dunia. Di satu sisi, angka ini nunjukin potensi keuntungan yang luar biasa masif. Tapi di sisi lain, ini tuh ibarat lautan ganas yang bisa dengan gampang nenggelamin siapa aja yang nekat terjun tanpa persiapan matang. Nah, buat naklukin pasar seganas ini dengan aman, di pembahasan ini kita bakal ngelewatin 6 tahap krusial. Kita bakal mulai dari nguliti realita dunia trading itu sendiri, gimana persiapan awalnya, cara nguasain MetaTrader 5, ngebaca analisa fundamental lewat kalender ekonomi, bedah strategi teknikal, sampai ke senjata pamungkas kita nanti, matematika profit dan manajemen resiko. Oke, kita mulai dari yang paling basic tapi sering dilupain, realita dunia trading. Banyak banget trader retail yang baru mulai, tapi pandangannya udah kabur duluan. Kenapa? Karena mereka masuk ke apa yang sering kita sebut sebagai jebakan komparasi. Sibuk lihat orang lain pamer profit 20%, terus ngerasa gagal karena dirinya cuma dapat 5%. Padahal, kita nggak pernah tahu seberapa besar resiko fatal yang mereka ambil di balik layar demi pamer angka segitu. Makanya penting banget buat kita ngenalin dan menghindarin hal-hal yang bikin 90% trader pemula gagal total. Penyakitnya klasik banget. Pertama, overtrading. Terlalu banyak buka posisi cuma karena gatal atau kebawa emosi. Terus, trading tanpa stop loss. Wah, ini sih ibarat kamu nekat lompat dari pesawat tapi nggak pakai parasut. Belum lagi penyakit mengabaikan rencana trading yang udah susah-susah dibikin. Dan kebiasaan gampang bosan yang bikin mereka buru-buru ganti strategi padahal belum diuji secara maksimal. Terus muncul deh pertanyaan sejuta umat, sebenarnya bisa nggak sih kita dapat profit konsisten 1% aja sehari? Jawabannya, bisa aja. Syaratnya, sistem kamu memang ngedukung itu, entah lewat frekuensi trading atau penyesuaian resikonya. Tapi ingat, kita harus ubah mindset dulu. Jangan pasang target cuma dari sekedar angan-angan kosong. Target itu harus lahir dari data yang objektif dan sangat realistis. Sekarang kita masuk ke persiapan awalnya. Apa sih yang benar-benar dibutuhin sama seorang trader sebelum terjun ke medan tempur? Gini, kita butuh 3 fondasi utama. Perangkat keras yang mumpuni, perangkat lunak atau platform yang tepat, dan tentunya pengetahuan yang solid. Buat kamu yang baru mulai, disinilah kamu harus start, akun demo. Coba bandingin deh akun demo sama akun real. Akun demo itu pakai dana virtual, tapi nampilin pergerakan harga yang benar-benar sama persis kayak pasar aslinya. Dan yang paling penting, nol resiko finansial. Ini tuh tempat latihan wajib buat ngebangun disiplin. Jangan pernah buru-buru lompat ke akun real sebelum kamu bisa konsisten di demo. Kenapa? Karena begitu uang beneran udah dibatin, tekanan psikologisnya bakal melonjak drastis dan bisa ngancurin rasionalitas kamu seketika. Lanjut ke senjata utama kita, platform MetaTrader 5. Ini bakal jadi meja kerja harian kamu. Jujur aja, banyak yang ngerasa keder duluan pas pertama kali lihat tampilannya yang kayak dashboard pesawat terbang. Tapi tenang aja, ini sebenarnya sangat terstruktur kok. Cara pakainya itu mekanis banget, gampang banget, serius. Kamu tinggal klik kanan di mata uang yang kamu pilih, terus klik New Order. Di situ kamu tinggal tentuin volume transaksinya, pasang batas kerugian atau stop loss, dan batas keuntungan atau take profit kamu. Setelah itu tinggal klik buy atau sell, selesai. Kalau suatu saat kamu mau nutup posisi manual, cukup klik 2 kali aja pesanan kamu di tab trade. Sesimpel itu. Jangan sampai antar muka platform malah bikin fokus trading kamu buyar. Oke, platform udah beres. Sekarang kita masuk ke analisa fundamental. Kalau MetaTrader tadi adalah senjatanya, maka kalender ekonomi ini adalah radar kita. Kita wajib ngelacak peristiwa-peristiwa ekonomi global yang punya kekuatan buat ngegerakin triliunan dolar tadi. Gak usah pusing duluan lihat Forex Factory Calendar. Kamu nggak harus jadi sarjana ekonomi buat paham ini. Cukup perhatiin aja warnanya. Kalau indikatornya kuning atau oranye, berarti volatilitas pasar masih normal. Tapi kalau kamu lihat icon merah atau ada tanda seru, nah, bersiaplah buat volatilitas ekstrim. Terus pas beritanya keluar, lihat teks hasilnya. Kalau angka aktual lebih tinggi dari prediksi dan warnanya hijau, biasanya mata uangnya menguat. Kalau merah, mata uang melemah. Gampang kan? Persis kayak kita baca lampu lalu lintas aja.
Setelah radarnya nyala, sekarang kita butuh peta. Disinilah analisa teknikal pakai strategi top-down main peran. Kita tuh nggak boleh asal nebak-nebak posisi masuk. Kita butuh pendekatan yang terstruktur, ibaratnya seorang penembak jitu atau sniper. Ini tuh ibarat aturan emas buat para profesional. Pertama, selalu cek time frame harian atau D1. Ingat ya, kalau tren besarnya lagi naik, haram hukumnya buat pemula coba-coba ngelawan arus dengan ambil posisi jual. Kedua, turun ke time frame 4 jam atau H4. Di sini kita nggak ngejar harga yang udah lari kencang, tapi kita tunggu harganya turun ngasih diskon. Nah, baru di langkah ketiga, kita turun lagi ke time frame 1 jam atau H1 buat bener-bener ngeksekusi tembakan kita. Terus, alat apa yang dipakai buat nentuin area diskon itu? Kenalan nih sama Fibonacci Retracement. Poin paling krusialnya ada di angka 61,8%, atau yang sering disebut the golden ratio. Ini bukan sihir ya, ini murni statistik. Dari data historis, kalau harga lagi koreksi atau turun sementara, dia itu paling sering mantul balik persis di level diskon 61,8% ini, buat ngelanjutin tren besarnya. Nah, di area inilah para profesional biasanya berani narik pelatuk. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling pamungkas. Bisa dibilang, ini rahasia terbesar dan terpenting dari seluruh bedah materi kita, matematika profit dan manajemen risiko. Di tahap ini, kita bakal matiin semua emosi dan ngegantinya sama hitung-hitungan matematika yang emang ngebosenin, tapi percayalah, ini yang bakal nyelamatin uang kamu. Masalahnya, kebanyakan pemula itu suka banget pasang target halu. Target yang cuma didasari kepenginan doang, kayak pokoknya bulan ini gue harus cuan $1.000. Target kayak gini cuma bakal mancing emosi dan bikin stres tinggi kalau pasarnya nggak bersahabat. Beda cerita sama trader pro, mereka pasang target realistis. Target yang dihitung pakai matematika dari data pengujian masa lalu atau backtest. Jadi targetnya itu murni rasional dan emang sesuai sama kapasitas sistem mereka. Alih-alih cuma nebak-nebak dan berharap cemas, trader profesional itu pakai rumus ekspektansi atau nilai ekspektasi ini. Rumusnya simpel banget tapi dampaknya luar biasa. Persentase kemenangan kamu dikali rata-rata imbal hasil, terus dikurangi persentase kekalahan kamu. Formula kaku inilah yang ngebuktiin kalau trading itu sejatinya bukan ajang tebak-tebakan buta, melainkan murni bisnis probabilitas angka. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya. Bayangin, kamu punya strategi, tapi pas dijalanin, ternyata kamu lebih sering kalahnya daripada menangnya. Win rate kamu cuma 48% dan loss rate-nya 52%. Secara emosi, ini kerasa jelek banget kan? Tapi karena kamu disiplin ngatur risiko, setiap kali menang, profit kamu itu 2,1 kali lipat dari risiko kerugian kamu. Pas dimasukin ke rumus, ekspektasi kamu ternyata tetap positif di angka 0,488% per transaksi. Artinya, kamu tetap bakal profit konsisten di akhir bulan, biarpun win rate kamu di bawah 50%. Inilah gokilnya manajemen risiko. Dan asal tahu aja ya, konsep probabilitas dan manajemen risiko ini bukan sekedar teori cocokologi atau omong kosong di internet. Dokumen resmi universitas yang kamu lihat ini jadi bukti nyata kalau manajemen risiko dalam forex itu adalah subjek akademis yang serius banget. Udah diteliti dan dibuktikan secara ilmiah keefektifannya dalam menjaga stabilitas keuangan seorang trader, bahkan di kalangan mahasiswa sekalipun. Jadi, setelah semua fakta, data, dan hitung-hitungan mati yang udah kita bedah bareng hari ini, sekarang semuanya balik lagi ke diri kamu sendiri. Ada suatu pertanyaan penting buat direnungin. Apakah kamu milih buat jadi trader rasional yang mengandalkan probabilitas terukur, ataukah kamu mau ngebiarin diri kamu tetap jadi trader emosional yang gampang kejebak janji manis dan ilusi cepat kaya? Pilihan dan kedisiplinannya sekarang sepenuhnya ada di tangan kamu. Oke, sampai jumpa lagi di bedah materi menarik kita selanjutnya.